Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kimia di kelas 12. Kali ini kita masih membahas tentang sifat kualitatif larutan sampai pada bagian ketiga. Dan pada kali ini kita akan mempelajari tentang tekanan osmotik dan sifat kualitatif larutan elektrolit. Jika pada sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku, maka ini adalah lanjutan dari pertemuan kedua pada minggu yang lalu. Tekanan osmosis larutan. Apakah yang dinamakan dengan osmosis? Sehari-hari kita sudah mengenal beberapa proses osmosis, seperti kita pernah mungkin tahu tentang telur asin. Proses pembuatan telur asin juga melibatkan sebuah proses osmosis. Osmosis adalah peristiwa mengalirnya molekul-molekul pelarut ke dalam larutan secara spontan melalui selaput semi-permeabel, atau peristiwa mengalirnya molekul-molekul zat pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini sebuah gambar yang menceritakan tentang sebuah proses osmosis. Ini ada tabung atau gelas kimia yang kita isi dengan air. Kemudian ini di tabung A itu diisi dengan larutan gula, dan di bagian bawah di ujung tabung ini disekat dengan selaput semi-permeabel. Nah, peristiwa osmosis itu terjadi jika aliran air dari bagian C ini menembus lapisan atau selaput semi-permeabel memasuki larutan gula yang bisa dibuktikan dengan volume dari larutan yang ada di tabung A semakin lama akan semakin naik. Di ketinggian kolom larutan yang ada di tabung A ini semakin lama semakin naik karena terjadi aliran pelarut, dalam hal ini air, melalui selaput semi-permeabel ini memasuki larutan yang ada di kolom A ini. Itu yang namanya proses osmosis. Selanjutnya, apa yang dinamakan dengan tekanan osmosis? Perhatikan gambar berikut. Nah, masih sama dengan yang tadi, cuma di sini diberikan semacam piston atau torak yang bisa bergerak bebas. Nah, di sini yang terjadi adalah sama dengan gambar sebelumnya, air dari C ini akan memasuki larutan yang menyebabkan larutan di kolom A ini akan naik. Nah, bagaimana bisa dicegah agar kenaikan yang di kolom A ini tidak terjadi? Maka di bagian sini, di bagian torak ini diberikan beban tertentu sehingga beban ini dapat mencegah terjadinya proses aliran pelarut ke dalam larutan atau dapat mencegah terjadinya proses osmosis ini. Nah, beban yang diberikan sehingga terjadi keseimbangan antara larutan A dan larutan C, antara larutan A dengan air di sini, sehingga tidak terjadi proses osmosis, itulah yang dinamakan dengan tekanan osmosis. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tekanan osmosis adalah tekanan yang dapat mencegah terjadinya proses osmosis.
Nah, lebih lanjut, gaya atau tekanan yang diperlukan untuk mengimbangi desakan zat berlarut yang mengalir melalui selaput semi-variabel ke dalam larutan disebut dengan tekanan osmosis. Hubungan tekanan osmosis dengan kemolaran larutan oleh Van Hoff dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan mRT. P adalah tekanan osmosis dalam satuan atmosfer. M adalah kemolaran, satuannya mol per liter. T adalah suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Dan R adalah tetapan gas ideal yang nilainya 0,082 liter atmosfer per mol per Kelvin. Kemudian kita juga tahu bahwa kemolaran itu tidak lain bisa dihitung dengan gram per mr kali 1000 per P. Sehingga P ini bisa kita tulis ulang menjadi gram per mr kali 1000 per P kali RT. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan besarnya tekanan osmosis. Selanjutnya mari kita lihat, mungkin di antara kalian pernah melihat contoh minuman seperti ini. Ini yang digolongkan dengan minuman isotonik. Lalu apa yang dimaksud dengan isotonik ini? Nah, mari kita lihat bagian berikutnya. Larutan yang memiliki tekanan osmotik yang sama disebut larutan isotonik. Jadi minimal ada dua larutan yang memiliki tekanan osmotik yang sama. Kembali ke contoh tadi larutan isotonik atau minuman isotonik, yang dinamakan isotonik karena minuman tadi memiliki tekanan osmosis yang sama dengan tekanan cairan tubuh kita. Sehingga minuman itu isotonik dengan cairan tubuh kita. Misalkan cairan tubuh kita adalah cairan darah, maka dia memiliki tekanan osmotik yang sama dengan cairan darah kita. Selanjutnya, larutan yang memiliki tekanan osmotik lebih tinggi dari larutan lainnya dinamakan larutan hipertonik. Hipertonik itu jika memiliki tekanan yang lebih besar. Sementara larutan yang memiliki tekanan osmotik lebih rendah dari larutan yang lainnya, maka disebut dengan larutan hipotonik. Ini bisa menjelaskan bagaimana jika seekor ikan yang hidup di air tawar kita masukkan ke dalam air laut. Maka tentu saja ikan air tawar tadi akan mati. Nah, kenapa dia mati? Nah, ikan air tawar itu memiliki tekanan osmotik yang lebih rendah dibandingkan dengan tekanan osmotik atau osmosis dari air laut. Sehingga terjadi perbedaannya, maka nanti akan terjadi pecahnya sel-sel dari ikan tersebut karena perbedaan tekanan osmotik. Nah, karena sel-selnya pecah, maka akan terjadi aliran dari air laut ke dalam sel ikan yang menyebabkan ikan tadi menjadi mati. Berikut adalah contoh soal untuk tekanan osmosis atau tekanan osmotik. Yang pertama, tentukan tekanan osmosis dari larutan C12H22O11 atau larutan sukrosa dengan konsentrasi 0,01 molar pada suhu 25 derajat Celcius. Maka, sesuai dengan yang tadi kita pelajari, bahwa tekanan osmotik atau tekanan osmosis itu rumusnya P sama dengan mRT. M adalah konsentrasinya 0,01 molar. R-nya
bernilai 0,082 liter atmosfer per mol per Kelvin. Kemudian suhunya ini 25 derajat dibuat atau dijadikan ke dalam suhu Kelvin ditambah dengan 273 menjadi 298. Maka rumus ini secara lengkapnya akan kita isi sebagai 0,01 kali 0,082 kali 298 sama dengan 0,24 atmosfer. Jadi tekanan osmotik tadi kita dapatkan sebesar 0,24 atmosfer. Kita lanjutkan soal yang kedua. 1 liter larutan mengandung 45 gram zat X pada suhu 27 derajat Celcius. Larutan tersebut mempunyai tekanan osmosis 3,24 atmosfer. Tentukan massa molekul relatif zat tersebut. Nah, rumus kita tetap sama, yaitu Pi sama dengan MR kali T. Nah, M-nya kita bisa uraikan bahwa Pi itu adalah MRT. M-nya tidak lain dari gram per MR kali 1000 per P. Sehingga dari rumus ini kita tinggal masukkan. Pi-nya sudah ada nilainya 3,24. Kemudian gramnya, massa dari zat X itu sudah ada, yaitu 45. Kita masukkan ke sini, 45 masuk ke sini. Kemudian MR-nya yang akan kita cari di sini. Kemudian 1000. Nah, 1000 per 1000 karena di sini 1 liter. Sehingga 1000 per 1000. Kali R-nya 0,082 dan T-nya adalah 273 ditambah dengan 27 sama dengan 300. Sehingga seperti ini hasilnya. MR sama dengan 45 kali 0,082 kali 300 dibagi dengan 3,24 didapatkan 341,66. Jadi MR zat yang kita cari itu harganya adalah 341,66. Kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Berapa gram urea CONH22 kali yang terlarut di dalam 200 ml larutan agar isotonik dengan 18 gram glukosa, rumusnya C6H12O6 yang terlarut dalam 500 ml larutan pada keadaan sama. Nah, dalam contoh soal yang ketiga ini kita memiliki dua larutan. Yang pertama adalah larutan urea yang volumenya 200 ml dan yang kedua adalah larutan yang terbentuk dari 18 gram glukosa di dalam 500 ml larutan. Larutan urea dan larutan glukosa ini memiliki tekanan osmosis yang sama. Sehingga untuk menjawabnya, kita bisa memisalkan, misal tekanan osmotik urea adalah T1 dan tekanan osmotik untuk glukosa adalah T2, maka akan berlaku T1 sama dengan T2. Kita masukkan masing-masing rumusnya. Yang sebelah kiri adalah untuk urea dan sebelah kanan yang warna biru ini adalah untuk glukosa. Sehingga di sini kita bisa masukkan ureanya, kita tidak tahu masanya, maka kita tulis gram. Kemudian MR glukosa itu kalau kita hitung MR-nya 60 dan 1000, volume larutan urea adalah 200 kali RT sama dengan tekanan osmotik untuk glukosa. Masanya 18, MR-nya 180 kali 1000 dibagi volume larutan glukosa yang 500 ini dan dikalikan RT. Berarti RT di kedua ruas ini sama sehingga bisa kita coret. Maka kita dapatkan seperti ini. Ini gram per 60. Dan ini hasilnya kalau dibagi adalah 5, maka dapat di sini
kemudian yang ini hasilnya 0,1 kita tulis di sini, kemudian ini hasilnya 2 kita tulis di sini. Sehingga kalau kita selesaikan persamaan ini, maka massa urai yang dibutuhkan adalah 2,4 gram agar diperoleh larutan yang isotonik dengan larutan 18 gram glukosa di dalam 500 ml larutan. Nah, demikian mahasiswa pembahasan kita tentang sifat koligatif larutan. Dalam hal ini tentang tekanan osmosis atau tekanan osmotik. Nah, seperti yang kita ketahui, larutan itu dibagi dua, ada larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Untuk sifat koligatif larutan non-elektrolit sudah kita pelajari. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan mempelajari sifat koligatif larutan elektrolit. Perbedaan antara zat elektrolit dengan non-elektrolit pernah para siswa pelajari di kelas sebelumnya ketika mempelajari daya hantar listrik larutan, di mana ada larutan yang dapat menghantarkan listrik yang disebut dengan larutan elektrolit, dan ada larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik yang dinamakan dengan larutan non-elektrolit. Larutan dapat menghantarkan listrik karena di dalamnya dimasukkan zat terlarut yang bersifat elektrolit. Zat elektrolit jika dilarutkan akan terionisasi menjadi ion-ionnya yang merupakan partikel-partikel di dalam larutan ini. Hal ini menyebabkan jumlah partikel pada 1 mol larutan elektrolit lebih banyak dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Ini bisa digaris bawah bahwa pada 1 mol larutan elektrolit itu mengandung lebih banyak zat dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Nah, bisa kita lihat di contoh berikut. Yang pertama, kita memiliki 1 mol glukosa. Jika dilarutkan ke dalam air, maka 1 mol glukosa ini tetap akan menghasilkan 1 mol glukosa. Karena yang ini adalah non-elektrolit. Non-elektrolit. Nah, glukosa itu termasuk zat non-elektrolit, sehingga di dalam larutan itu tidak akan mengalami proses ionisasi. Maka ketika kita memasukkan 1 mol, tetap akan menghasilkan 1 mol. Nah, berarti di sini jumlah partikel yang dihasilkan adalah 1, tetap 1, sehingga N-nya di sini sama dengan 1. Kemudian contoh berikutnya, kita sudah familiar dengan garam dapur atau NaCl. 1 mol NaCl jika kita larutkan, maka dia akan terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl- yang masing-masing 1 mol. Sehingga dari 1 mol NaCl ini akan dihasilkan 1 mol Na+ dan 1 mol Cl-, sehingga jumlah yang dihasilkan adalah 2 mol. Di sini terdapat 2 buah ion, sehingga nilai N-nya adalah sama dengan 2. Ada Na+ dan Cl-, 1 Na+ dan 1 Cl-, maka N-nya bernilai sama dengan 2. Nah, zat elektrolit yang menghasilkan 2 buah ion ini dinamakan elektrolit biner. Contoh berikutnya untuk kalsium klorida atau CaCl2. Di dalam larutan, CaCl2 ini akan terurai menjadi
ion Ca2+, dan 2 Cl-. Jika kita memasukkan 1 mol, maka akan dihasilkan 1 mol ion kalsium dan 2 mol ion klorida. Maka di sini jelas dihasilkan sebanyak 3 buah ion. Sehingga nilai N-nya sama dengan 3. 1 ion Ca2+ dan 2 ion Cl-. Maka zat elektrolit yang menghasilkan 3 ion ini dinamakan elektrolit terner. Selanjutnya contoh yang keempat, aluminium klorida, rumusnya AlCl3. Di dalam larutan, dia akan terion menjadi ion aluminium yang bermuatan 3+ dan 3 buah ion klorida, 3 Cl-. Jika kita masukkan 1 mol aluminium klorida, maka dia akan menghasilkan 1 mol ion aluminium dan 3 mol ion klorida. Dan di sini bisa dilihat bahwa dihasilkan 1 mol 1 ion aluminium dan 3 ion klorida. Sehingga total ini menghasilkan 4 buah ion. Karena menghasilkan 4 buah ion, maka nilai N-nya sama dengan 4. Nah, zat elektrolit yang menghasilkan 4 buah ion ini disebut zat elektrolit kuarterner. Nah, itu perbedaannya, bahwa zat elektrolit itu menghasilkan lebih dari 1 ion di dalam larutannya, sedangkan zat non-elektrolit itu hanya menghasilkan 1 mol zat itu tersendiri karena tidak mengalami proses ionisasi. Karena jumlah zat yang dihasilkan pada larutan elektrolit itu memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan zat non-elektrolit, maka untuk larutan elektrolit memiliki harga sifat koligatif yang lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit untuk konsentrasi yang sama. Sehingga jika kita memiliki larutan urea 1 molal dan larutan garam NaCl 1 molal, maka nilai sifat koligatif larutan NaCl itu akan lebih besar dibandingkan dengan larutan urea, walaupun konsentrasinya sama-sama 1 molal. Karena jumlah zat yang dihasilkan pada larutan NaCl itu akan lebih banyak dibandingkan dengan larutan glukosa. Harga sifat koligatif larutan elektrolit itu dipengaruhi oleh faktor Van Hoff yang dilambangkan dengan I. Jadi ada faktor lain untuk sifat koligatif larutan elektrolit yang disebut dengan faktor Van Hoff yang dilambangkan dengan I. I itu sama dengan 1 ditambah N-1 kalikan alfa. Nah, ini ada faktor Van Hoff. N adalah jumlah ion dari elektrolit, seperti yang sudah kita pelajari di tayangan yang tadi. Ada N sama dengan 2 untuk contoh NaCl, ada N sama dengan 3 untuk CaCl3, ada juga N sama dengan 4 untuk contoh AlCl3. Sedangkan alfa adalah derajat ionisasi elektrolit. Ini pernah kita pelajari di kelas 11. Jadi alfa. Nah, alfa ini perlu diingat-ingat rentang nilainya dari 0 sampai dengan 1. Untuk zat non-elektrolit, maka nilai alfanya adalah 0. Sedangkan untuk elektrolit yang dianggap mengalami ionisasi sempurna, maka nilai alfa adalah 1. Sedangkan untuk yang lainnya bisa kurang dari 1.
Sehingga untuk sifat koligatif larutan elektrolit itu akan didapatkan rumus seperti ini. Delta P atau penurunan tekanan uap adalah fraksi mol zat terlarut dikalikan P0 dikalikan I. Nah, I-nya kalau kita tulis ulang maka delta P itu adalah XP fraksi mol zat terlarut dikalikan dengan P0 tekanan uap pelarut dikali 1 tambah N-1 kali alfa. Demikian juga halnya dengan penurunan titik beku larutan. Di sini delta TF-nya adalah KF kali M kali I. Dan bisa diuraikan menjadi delta TF adalah KF kali M molalitas kali 1 tambah N-1 kali alfa. Dan untuk kenaikan titik didih juga mirip, yaitu delta TB sama dengan KB kali M kali I, yang jika diuraikan delta TB sama dengan KB kali M kali 1 tambah N-1 kali alfa. Demikian pula dengan tekanan osmotik larutan elektrolit. Di sini P sama dengan MRT kali I, yang jika diuraikan akan sama dengan P sama dengan MRT kali 1 tambah N-1 kali alfa. Jadi perbedaannya, untuk larutan elektrolit kita perlu menambahkan faktor Van Hoff pada rumus untuk sifat koligatif larutan. Ini I. Dan I-nya tidak lain daripada 1 ditambah N-1 dikalikan alfa. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, sebanyak 12 gram asam asetat CH3COH dilarutkan dalam 250 ml air, dan bila larutan tersebut terionisasi sebanyak 60%, tentukan titik didih larutan. Nah, di sini kita perlu cermati, walaupun di sini tidak dikatakan ada elektrolit atau tidak, kita harus paham bahwa elektrolit itu ada yang bersifat asam, ada yang ada basa, ada garam. Nah, di sini secara implisit ini adalah CH3COH adalah asam asetat, itu adalah elektrolit lemah. Dan alfanya tentu kurang dari 1. Alfanya atau derajat ionisasinya di sini diberikan 60% atau 0,6. Maka untuk menjawabnya kita akan seperti ini. Karena yang tanyakan titik didih, maka kita punya rumus delta TB kali KB kali M kali I, atau delta TB sama dengan KB kali M kali 1 ditambah N-1 kali alfa. KB-nya sudah ada 0,52. Kemudian M-nya di sini ada molalitas. Molalitas itu adalah per gram pelarut. Pelarutnya di sini. Ini walaupun satuannya volume, tapi di sini harus dalam bentuk massa atau gram. Ini boleh dimasukkan langsung ke sini karena rho air adalah 1. Jadi 1 ml air akan memiliki massa 1 gram. Maka di sini ada 250 ml air, sehingga massanya 250 gram. Sehingga rumus ini kita tuliskan seperti ini, 1000/250 kali 1 ditambah, nah ini adalah N-nya. N untuk asam asetat itu 2, karena dia terurai menjadi CH3COO- dan H+. Sehingga ada ion positifnya 1, yaitu H+, dan ion negatifnya CH3COO-. Sehingga N-nya sama bernilai 2, dan alfanya bernilai 0,6. Maka kita masukkan ke dalam rumus ini, dan jika dihitung, maka delta TB-nya akan bernilai
0,33 derajat Celcius. Maka titik didih larutan adalah titik didih pelarut ditambah selisihnya ini. Titik didih pelarut dalam ini adalah air. Air mendidih pada 100 derajat ditambahkan dengan selisihnya yaitu 0,33 sehingga titik didih larutan ini adalah 100,33 derajat Celcius. Berikutnya adalah contoh nomor 2. Sebanyak 2,22 gram CuCl2 atau tembaga 2 klorida dilarutkan di dalam 500 ml air. Bila larutan tembaga 2 klorida ini terionisasi sempurna, artinya alfanya sama dengan 1, tentukan titik beku larutan. Jika Kf-nya 1,86 dan EF-nya untuk masing-masing seperti ini. Maka kita kembali ingat rumusnya bahwa untuk titik beku kita punya yang namanya delta TF kali Kf kali M, karena ini elektrolit kalikan I. I-nya tidak lain dari 1 ditambah N-1 kali alfa. Nah ini kita lanjutkan. Delta TF sama dengan Kf-nya 1,86, masukkan ke sini. Kemudian gramnya ini, gramnya adalah 2,22 dan Mr dari CuCl2 adalah 111, ini, jadi 2,22 dibagi 111 kali 1000 per P. Nah di sini sama dengan contoh soal sebelumnya, walaupun ini satuannya volume, tapi bisa kita langsungkan masuk ke rumus ini karena massa jenis air adalah 1, jadi 1000 per 500 kali 1, kemudian N-nya di sini berharga 3, karena CuCl2 akan terurai menjadi Cu2 plus dan 2Cl min, sehingga N-nya bernilai 3 dikurangi 1, dan alfanya karena di sini sudah dikatakan terionisasi sempurna, ini terionisasi sempurna, maka alfanya 1. Dengan demikian jika kita hitung delta TF-nya akan menghasilkan 0,223. Maka titik beku larutan adalah titik beku pelarut dikurangi selisihnya. Sehingga titik beku larutan adalah 0 dikurangi min 0,223. Didapatkan minus 0,223. Sehingga larutan tadi akan membeku pada suhu minus 0,223 derajat Celcius. Dan kita lihat contoh yang ketiga, ini contoh yang terakhir untuk sifat variegatif larutan elektrolit. Berapa gram garam dapur NaCl yang terlarut dalam 400 ml larutan agar isotonik dengan 12 gram urea CONH2 2 kali yang terlarut dalam 500 ml larutan pada suhu yang sama. Nah, di sini kita memiliki dua buah larutan. Yang pertama ada 400 ml larutan NaCl dan 500 ml larutan urea. Di mana larutan urea tadi dibuat dengan cara melarutkan 12 gram urea. Sedangkan NaCl ini kita tidak tahu berapa gram yang dimasukkan. Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan, bahwa di sini kita harus paham betul. Di sini ada NaCl.
NaCl berarti ini adalah elektrolit. Elektrolit. Nih, elektrolit. Sedangkan untuk urea ini adalah non-elektrolit. Nah, maka kita punya dua rumus, yaitu rumus P untuk yang elektrolit dan P untuk yang elektrolit. Nah, misalkan di sini tekanan osmotik urea kita lambangkan dengan P1 dan untuk NaCl kita lambangkan dengan P2. Nah, untuk yang urea maka kita punya rumus seperti ini, gram per ml kali 1000 per P kali RT. Nah, karena di sini non elektrolit, maka kita tidak perlu menambahkan I. Jika kita masukkan 12 gram per 60 kali 1000 per 500 kali dengan RT. Sementara yang sebelah kanan ini adalah untuk larutan elektrolit, untuk NaCl di sini, maka kita gram dibagi ml NaCl yaitu 58,5 kali 1000 per 400 kali RT, kemudian kali 1 tambah 2 min 1 kali 1. 1 ini ada alfa. Alfa untuk NaCl ini kita anggap dia mengalami ionisasi sempurna sehingga alfanya bernilai 1. Dan NaCl sekali lagi ini termasuk elektrolit biner yang hanya menghasilkan 2 ion. Maka ini yang sebelah sisi yang sebelah kiri untuk urea berarti dia non elektrolit, maka rumusnya kita tidak memasukkan faktor Van Hoff atau I. Sedangkan yang sebelah kanan yang ini adalah untuk yang elektrolit, maka kita memasukkan faktor Van Hoff ini. Dan kita bisa selesaikan. Di sini ada R, sini ada R, bisa kita coret. Sehingga ini kita bisa bagi, ini nilainya 0,2. Ini ada seper, ini bisa kita coret 1000-nya, maka 1 nanti bisa kita hitung ini. Sehingga kita bisa tinggal 0,2 kali 1 per 500 gram per ml bagi 58,5 kali 1 per 400, dan ini tinggal ini 2 nilainya. Maka kita bisa masukkan, kita pindah ruas sehingga kita mendapatkan gram ini nilainya ada 0,2 kali 400 ini kali 400 kali 58,5 dibagi 500 dibagi 2, didapatkan nilainya 4,68 gram. Nah, demikian untuk para siswa, demikian tadi pembahasan kita tentang sifat kualitatif larutan elektrolit. Perbedaannya untuk yang sifat kualitatif larutan elektrolit, kita harus ingat bahwa kita menggunakan faktor Van Hoff yang dilambangkan dengan I, nilainya sama dengan I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. Nah, mudah-mudahan kalian bisa menyimak pembelajaran ini. Jika kurang jelas bisa ditanyakan melalui forum diskusi pada LMS kita ataupun via WA ketika proses pembelajaran kita secara daring berlangsung. Dan jangan lupa untuk senantiasa membaca bahan ajar yang sudah dilampirkan pada minggu sebelumnya dan pada minggu ini untuk menambah kejelasan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.